Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salaman wa ba'du. Fadilatul mukarramin, para jemaah yang dimuliakan Allah. Pada malam ini, dari sejak siang tadi, Yayasan Rodoh Darussalam Sukorejo Baksarsari yang juga menjadi tempat sekretariat pusat pengembangan kampung SDGs kedatangan tamu dari mahasiswa Politani Negeri Pangkep Sulawesi di daerah Makassar sana. Jadi ini dari jauh datang ke sini untuk silaturahmi dan ketemu dengan panjenengan semua. Kita doakan mudah-mudahan kader-kader bangsa dan negara ini, yang tentunya nanti siapa tahu anak-anak ini ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi gubernur, bupati, dan pejabat-pejabat lainnya. Ini nanti bermanfaat dan insya Allah tidak akan lupa ke kampung ini. Sehingga pernah walaupun sebentar ketemu dengan masyarakat di desa Sukorejo Baksarsari Jember ini. Namun sebelumnya, karena di sini ini pengajian, akan ada penjelasan dari Mas Imron. Beliau yang mengasuh anak-anak mahasiswa untuk studi dan praktek lapangan di rumah beliau, biar menyampaikan kepada kita semua. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-ayah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan shalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai revolusioner mental dan sekaligus sebagai yang mengantarkan kita memberikan syafaat di surga dan yang akan menjamin kita semua insya Allah masuk surga. Amin. Di sini saya tidak panjang lebar, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya M. Imron. Saya adalah pengrajin tasbih yang ada di Desa Tutul. Dan selama ini hampir 10 tahun, hampir 20 tahun saya bergerak di bidang handicraft dan mengajar tentang ekonomi kreatif secara nasional bahkan internasional di beberapa negara. Dan kebetulan untuk membagikan ilmu ini adik-adik salah satu pasca pandemi saya anggap itu istilahnya santri digital. Jadi program saya itu mencetak alumni santri dan juga mahasiswa serta masyarakat dari lulusan SMK atau sederajat yang belum punya usaha itu bisa belajar di tempat kami. Saya latih selama 3 bulan, itu insya Allah menjadi entrepreneur, lulus memiliki NPWP, NIB, PT perorangan atau CV, sehingga bisa memasarkan kembali ke desa. Santri itu harapannya tidak tutup kitab, karena 90% dari riset saya termasuk saya sendiri setelah mondok tutup kitab, buka lowongan kerja. Dan ini
kurang baik di dalam dakwah, gerakan dakwah kita kurang baik secara aswajah dan seterusnya kurang baik. Maka saya mencoba bagaimana santri setelah lulus itu punya usaha yang mapan, bisa cukup untuk modal kawin, sehingga dia di masyarakat bisa membuka kitabnya kembali, bisa ngaji, bisa mengajar ya mulai Iyalumuddin dan semuanya yang dipelajarinya di pondok kepada masyarakatnya. Karena untung-untung santri itu bisa menjadi kiai. Karena kalau kiai turunan itu mudah, tetapi kiai buatan itu yang sangat susah. Kiai buatan itu adalah orang awam, orang biasa, masyarakat biasa tidak punya keturunan kiai tapi mampu menjadi kiai. Ini yang berat bagi seorang kiai, mencetak kiai-kiai seperti ini yang tidak mudah. Dan semoga karena ilmu saya itu di bidang entrepreneur, dakwah saya adalah di bidang bisnis. Jadi saya mengibahkan ilmu saya untuk masyarakat semuanya yang mau belajar, putra-putrinya, karena mungkin mama tidak mampu gitu, karena ilmunya digital marketing. Jadi belajar bisnis nasional sampai internasional, bahkan bisa ekspor, bisa berdagang, bisa jualan, sampai mobil Ferrari, Lamborghini pun bisa kita jual walaupun kita di kampung. Jadi itu yang penting syaratnya punya HP Android, untung-untung punya laptop atau PC, itu bisa daftar. Dan memang gratis 100% tidak bayar bagi yang luar kota itu menginap ya di kampung-kampung, yang bayar kos seperti adik-adik ini 100.000 menempati rumah warga, kegiatannya ya di rumah saya. Nah, kalau sebelum corona itu saya kasih nama revolusi digital. Saya keliling-keliling di pondok pesantren secara nasional, tapi karena faktor usia, umur saya sudah 50, tidak lama ya 15 tahun meninggal. Kalau dikasih 65, kalau dikasih 1 tahun ya setahun lagi, kalau dikasih 1 hari ya besok meninggal gitu. Karena cita-cita saya insya Allah meninggal, alhamdulillah saya meninggal gitu. Karena kita sebagai muslim tentu al-imanu antuk minubillah, kita yakin masuk surga. Karena dengan keyakinan masuk surga itulah kita benar-benar masuk surga begitu. Jadi harapannya ke sana. Salah satu doktrin bisnis saya sebagai muslim, kita yakin masuk surga. Harapannya ke sana walaupun dosa kita banyak, karena ayat saya ringan, innallaha maghfurur rahim. Jadi ghafurur rahim Allah itu lebih besar dari dosa kita. Ya, insya Allah begitu Pak Kiai. Insya Allah begitu, sehingga kita dalam menjalankan berbisnis, bermasyarakat, kita akan menjadi lebih mudah. Jadi ini gambaran singkat, dan ini adik-adik juga semangat, ini dari Sulawesi, dan insya Allah setelah ini masih ada itu dari Gontor di tempat kami yang sudah daftar, dan juga dari santri Blok Agung, ada juga beberapa santri dari Tebu Ireng dan santri dari Ngeruki, milik santri yang Abu Rijab, Gus sampai yang masuk penjara itu. Nah itu mau titip santrinya juga. Itu dalam konteks entrepreneur. Yaitu yang saya sampaikan, kenalan dari saya. Terima kasih. Saya yakin pertemuan ini adalah barokah, karena setiap pertemuan itu adalah rahmat dan hidayah dari Allah, tentu membawa berkah. Kalau ada kesalahan mohon maaf, kalau ada kelebihan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Muhammad Imron yang telah memberikan sambutan atas kehadiran para mahasiswa-mahasiswi dari Makassar, dari Sulawesi, jauh-jauh datang ke Jember demi ilmu pengetahuan, demi keterampilan, demi masa depannya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, karena ini acara rutin, mungkin ini ilmu yang bisa jadi sangu bagi para mahasiswa-mahasiswi. Saya akan membacakan satu teks hadis Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ar-rabi'u anhu annan nasan qalu
Jadi ada sekelompok manusia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dzahaba ahlud duthur bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim." Ada sekelompok masyarakat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang yang punya harta selalu dipenuhi dengan pahala, padahal mereka itu sholat sebagaimana kami juga sholat," katanya. "Wa yasumuna kama nasumu," dan mereka juga berpuasa sebagaimana kami puasa. "Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim," dan mereka bersedekah dengan kelebihan-kelebihan hartanya. Nah, jadi di zaman Rasulullah itu memang sudah ada masyarakat yang kaya, ada masyarakat yang menengah, ada masyarakat yang miskin. Nah, ini yang miskin ini tanya, yang tidak bisa bersedekah dengan dengan hartanya. Ya seperti anak-anak mahasiswa ini di mana-mana masih belum memiliki kemampuan untuk bersedekah dengan hartanya, di mana-mana itu mayoritas mahasiswa. Kalau ada ya 1-2 karena anaknya orang kaya. Nah, sekarang bagaimana untuk memperoleh pahala? Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih. Ya, apakah mereka yang tidak punya harta itu bisa sedekah juga? Nah, apakah kalian mahasiswi ini bisa bersedekah? Rasulullah menjawab, di sini jawabannya, "Inna bikulli tasbihatin sadaqatan." Jadi orang membaca tasbih itu sedekah. Ya, seperti kalian mulai tadi ikut istighosah, itu sudah sedekah. Subhanallah, alhamdulillah. Inna bikulli tasbihatin sadaqah, kata Rasulullah. Orang yang membaca tasbih itu sedekah. Makanya anak-anak mahasiswa ini perbanyak membaca subhanallah. Kemudian wa kulli takbiratin sadaqah. Orang yang membaca Allahu Akbar itu sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Orang yang membaca alhamdulillah itu sedekah. Itulah Islam. Jadi Islam ini sangat memberikan keluasan untuk memperoleh pahala. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Orang yang membaca la ilaha illallah itu sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqatun. Adapun orang yang memerintah kepada kebaikan seperti Mas Imron ini, kemana-mana ngajar, kemana-mana mensupport, kemana-mana selalu mendidik anak-anak muda. Nah, jadi itu termasuk amrun bin ma'ruf. Jadi memerintah kepada kebaikan itu sedekah. Orang ngajar dan lain sebagainya itu sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah. Orang melarang kepada perbuatan mungkar itu juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Ya, ini khusus yang sudah punya suami istri. Jadi kalau kumpul antara suami dan istri itu juga sedekah. Suaminya memberi sedekah kepada istrinya, istrinya juga memberi sedekah kepada suaminya.
suaminya. Tapi kalau mahasiswi ini belum waktunya. Nanti kalau sudah waktunya sampai, ya siapa tahu nanti jadi orang Sukorejo, jadi orang Balu, kan gitu. Ya, biasanya kalau mahasiswa-mahasiswi itu turun ke masyarakat, ke desa itu kecantol gitu. Makanya kasih tahu nanti Mas Imron, saya yang akan mengakankan, ya kasih tahu nanti. Saya doakan mudah-mudahan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, punya keturunan yang soleh-solehah gitu. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yaqulu lahu fiha ajrun. Jadi orang yang melakukan itu kan dengan syahwatnya, apa ada pahala? Qala araitum law wada'a fi haram akana alaihi fiha wisr. Ya kalau orang nafsunya itu ditempatkan di tempat yang haram, ya itu dosa. Ya kalian umpamanya anak mahasiswa ini masih belum punya hubungan suami, melakukan hal yang tidak diperbolehkan oleh agama, itu namanya dosa haram. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Ya kalau toh memang itu sudah ditempatkan kepada barang yang halal, maka itu pahala. Para hadirin, ini isi dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang hidup di dunia ini tidak lama. Orang hidup di dunia ini sementara. Jadi kita semua ini harus ukur dalam hidup itu. Apa pahala-pahala kita? Apa perjuangan kita untuk agama, untuk bangsa, untuk negara? Makanya kalau Mas Imron ini kan ya orang yang pingin surganya itu tinggi ya. Jadi orang itu nanti masuk surga juga ada peringkatnya, nggak sama. Jadi orang yang berjuang dengan orang yang tidak berjuang itu beda, tidak sama. Orang yang tidak berjuang dengan orang yang berjuang itu berbeda. Makanya dulu almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin itu bilang, ya kalau sampean itu tidak ingin repot di dunia ini, ya jangan berjuang. Kalau seperti Mas Imron ini mulai pagi sampai sekarang belum pulang ke rumahnya, rapat di kantor NU, kemudian memberikan materi entrepreneur, diskusi dan lain sebagainya. Ya memang repot, perjuangan itu repot. Seperti saya ini kan dididik oleh Kiai Fawaid, dididik oleh Kiai As'ad. Ya memang harus repot kalau ingin nanti kita itu meraih surga yang tinggi. Ya, tempatnya yang bagus. Malam ini harus berangkat ke Bali. Gitu. Ya aja. Memang begitu. Kalau kita ingin menjadi insan-insan pejuang. Seperti anak-anak mahasiswa ini. Kalau tidak memiliki niat perjuangan, kalau tidak ingin memiliki niat dia itu di dunia nanti memperoleh hal yang baik, ngapain jauh-jauh dari Sulawesi datang ke Jember? Kan gitu. Ya karena dia memiliki semangat yang tinggi, bagaimana memperoleh ilmu yang banyak, memperoleh keterampilan, ada nilai lebihnya, sehingga anak-anak mahasiswa ini bisa datang jauh-jauh dari Sulawesi ke Jember demi ilmu pengetahuan. Itulah perjuangan. Sehingga tempat orang yang berjuang dengan tempat orang yang tidak berjuang itu berbeda. Inilah para hadirin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ini manfaat, dan terima kasih atas kehadiran para mahasiswa dari
Sulawesi, datang ke Jawa Timur, terutama di kampung SDGs, di pusat pengembangan kampung SDGs Indonesia ini. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.